Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai teori central place yang digagas oleh Walter Crystal. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok, yaitu Khairi dengan NIM 254222017, Dea dengan NIM 254222019, Alma dengan NIM 254222021. Dalam video kali ini akan terbagi dalam 3 bahasan. Bagian pertama membahas konsep central place theory, asumsi, area pasar, range, dan threshold. Bagian kedua membahas kontribusi teori Kristaller terhadap kemajuan ilmu geografis dan central place dalam perencanaan wilayah. Bagian ketiga membahas studi kasus, yaitu penerapan central place theory. Central place theory adalah teori spasial dalam geografi perkotaan dan ekonomi perkotaan. Teori ini diperkenalkan oleh Walter Kristaller pada 1930-an atas dasar pola permukiman di Jerman Selatan. Central place theory menjelaskan tentang penataan ruang, pola, dan sebaran kawasan perkotaan dan permukiman. Kristaller berpendapat bahwa tujuan utama sebuah pusat permukiman atau pasar adalah menyediakan barang dan jasa untuk populasi di lingkungan sekitarnya. Teori central place menggunakan konsep dasar threshold dan range yang didasarkan pada sistem tempat sentral dan distribusi ukuran kota. Teori ini menggambarkan pola sistem kota-kota pada suatu wilayah sebagai bentuk penyatuan dari pola lokasi kegiatan-kegiatan industri atau ekonomi. Model ini berusaha untuk mengidentifikasi lokasi layanan konsumen yang paling menguntungkan. Walter Kristaller menjelaskan susunan hierarkis dan pola permukiman dalam model tempat sentralnya. Ia menjelaskan mengapa permukiman tingkat tinggi memiliki aktivitas yang unik. Kegiatan-kegiatan ini hanya dapat didukung oleh satu pusat kota besar dan kegiatan-kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan di permukiman-permukiman tingkat tinggi. Teori tempat sentral ini atau central place teori ini sangat penting bahkan setelah beberapa dekade dan membentuk dasar dari berbagai teori masa kini yang digunakan di dalam perencanaan kota. Teori ini masih digunakan sampai sekarang. Perusahaan menggunakan teori ini untuk lebih memahami di mana mereka harus menempatkan lokasi yang paling menguntungkan. Asumsi yang digunakan dalam central place theory oleh Kristaller adalah sebagai berikut. Pertama, medan yang datar. Asumsi yang dilakukan pada teori ini menggunakan medan yang datar, di mana kondisi medan yang berbukit dan tidak rata menimbulkan kesulitan untuk mendorong pertumbuhan pada suatu kota. 2. Biaya transportasi yang setara. Kekayaan terdistribusi secara merata, karena orang-orang ini memiliki daya beli yang sama dan biaya yang dikeluarkan dalam pengangkutan barang adalah sama, untuk semua dan sebanding dengan jarak. 3. Penduduk dan sumber daya terdistribusi secara merata. Penduduk tidak terkonsentrasi di satu tempat, dan tidak ada tempat yang memiliki keunggulan sumber daya. Semua yang ditempatkan akan bersaing di bawah kondisi pasar yang sempurna. 4. Preferensi pada pasar terdekat. Orang akan membeli produk dari pasar terdekat dan menghindari perjalanan jauh. 5. Kompetisi sempurna. Harga ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran. Orang akan membeli pada harga terendah yang ditawarkan pasar. Tidak ada penjual yang memiliki keunggulan dibandingkan penjual lain. Semua orang memiliki akses ke sumber daya yang sama dan tidak menikmati keuntungan apapun atas pesaingnya. Dalam pengaplikasiannya, teori ini memiliki 3 komponen yang menggambarkan area jangkauan pasar. Yang pertama yaitu market atau pasar. Area ini merupakan area untuk menjual barang. Yang kedua yaitu threshold atau kebutuhan area pasar minimum. Yang ketiga yaitu range maksimum atau jarak maksimum di mana konsumen mampu untuk melakukan perjalanan untuk menjangkau suatu komoditi atau jasa. Yang pertama adalah pasar. Pasar ini merupakan area yang menarik orang dari daerah sekitarnya. Biasanya, orang-orang ini mau melakukan pertukaran barang dan jasa. Tempat sentral yang lebih besar seringkali merupakan titik pertumbuhan inti di wilayahnya dan menentukan tingkat perkembangan ekonomi ke seluruh wilayah di sekitarnya. Threshold merupakan populasi minimum yang dibutuhkan untuk membuat suatu layanan dapat berjalan di suatu tempat. Jika ukuran ini tidak tercapai, maka aktivitas tertentu tidak akan dimulai atau akan ditutup. Setiap perusahaan memiliki jumlah minimum pelanggan yang diperlukan untuk menghasilkan penjualan yang cukup untuk menghasilkan keuntungan. Misalnya, threshold yang dibutuhkan untuk mendukung supermarket yaitu 30.000 orang. Maka dapat menggunakan data sensus untuk menentukan jumlah penduduk di lingkaran.
Range merupakan jarak maksimum yang ingin ditempuh konsumen untuk membeli barang atau jasa. Apabila di luar jarak ini, konsumen tidak akan mau melakukan perjalanan karena jarak yang ditempuh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan untuk melakukan perjalanan ini. Threshold di dalam Central Place Theory ini memiliki hierarki, yaitu yang pertama threshold tinggi dan yang kedua adalah threshold rendah. Threshold tinggi ini merupakan barang kebutuhan yang memiliki risiko kerugian besar karena jenis barang atau jasa yang dijual adalah barang-barang yang mewah. Kemudian threshold rendah yaitu barang kebutuhan yang memiliki risiko kecil atau tidak memerlukan konsumen terlalu banyak agar barang tersebut terjual karena penduduk memang membutuhkannya setiap hari. Untuk jenis barang-barang seperti ini, maka lokasi penjualannya dapat ditempatkan sampai pada kota-kota atau wilayah kecil. Kita ambil contoh supermall, mall, dan market. Supermall ini hanya ditempatkan di kota-kota besar karena supermall merupakan threshold besar, range-nya besar, kondisi perkotaan penduduk juga banyak. Yang kedua adalah mall. Mall ini merupakan threshold sedang karena area atau range jangkauannya termasuk yang sedang dengan penduduk yang sedang juga. Lokasi ini maka hanya dapat dipenuhi pada kota besar dan kota kecil. Yang ketiga adalah market atau pasar. Market atau pasar ini merupakan threshold kecil karena range jangkauannya juga kecil dengan penduduk yang lebih sedikit. Lokasi ini dapat dipenuhi pada kota besar, kota kecil, dan juga area-area pasar. Adapun asumsi bentuk lokasi yang digunakan pada Central Place Theory yaitu berbentuk heksagonal. Mulanya, area perdagangan suatu komoditas berbentuk lingkaran-lingkaran. Setiap lingkaran memiliki pusat dan menggambarkan threshold dari komoditas masing-masing. Namun demikian, bentuk lingkaran-lingkaran bisa tumpang tindih atau area ada yang tidak terisi. Oleh karena itu, bentuk heksagonal dipilih untuk menutupi kekurangan tersebut, sehingga semua area dapat terisi dan tidak tumpang tindih. Selanjutnya adalah prinsip hierarki dalam Central Place Theory yang dikenal dengan prinsip pasar atau sistem K3, prinsip lalu lintas atau sistem K4, dan prinsip administrasi atau sistem K7. Prinsip ini sendiri didasarkan pada perkalian seluruh sisi heksagonal dengan tiap-tiap area layanannya ditambah dengan angka 1. Kemudian yang pertama adalah prinsip pasar atau yang dikenal juga dengan sistem K3. Prinsip ini pada dasarnya menjelaskan area layanan heksagonal di daerahnya sendiri ditambah dengan sepertiga daerah di luarnya. Selanjutnya yang kedua adalah prinsip lalu lintas atau sistem K4. Prinsip ini menjelaskan area layanan heksagonal di daerahnya sendiri ditambah setengah daerah di sekitarnya. Karena pusat-pusat daerah di sekitarnya ini terletak pada titik-titik tengah heksagonal. Yang terakhir adalah prinsip administrasi atau sistem K7. Prinsip ini menjelaskan area layanan heksagonal di daerahnya sendiri ditambah seluruh bagian heksagonal area di sekitarnya. Kontribusi teori Kristaller terhadap kemajuan ilmu geografis. Menganalisis hubungan perdagangan di kota-kota dalam suatu wilayah dengan cara mengidentifikasi hierarkinya serta menilai tingkat sentralitasnya. Lalu, menganalisa hubungan statistik dalam sistem tempat terpusat atau central place untuk menentukan pola belanja, konsumen, dan struktur hierarki komersial di wilayah metropolitan. Dan yang terakhir yaitu kontribusi dalam pemodelan dan analisis difusi. Central Place Theory dan perencanaan wilayah. Central Place Theory pada kaitannya dengan perencanaan wilayah telah menyumbangkan banyak pemahaman tentang fungsi ekonomi regional dan sistem sosial, sehingga penting untuk diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan wilayah. Central Place Theory lebih dari sebuah bentuk heksagonal sederhana. Lebih dari itu, ini adalah teori yang menjelaskan proses ekonomi, sosial, dan perilaku masyarakat. Kritik dan keterbatasan Central Place Theory. Pertama, teori tempat sentral dapat terganggu oleh berbagai faktor lokal seperti topografi, pertanian intensif, tanah, produktivitas, jalur transportasi, dan lain sebagainya. 2. Rute transportasi tidak memancar ke segala arah dari tempat pusat atau kota seperti yang dikatakan dalam teori ini. Dengan demikian, area layanan mungkin memanjang daripada heksagonal. 3. Kriteria Kristaller untuk menentukan ukuran tipikal permukiman dan jumlah normalnya tampaknya tidak sesuai dengan penghitungan frekuensi sebenarnya dari permukiman di wilayah yang hampir seragam, serta beberapa norma deduktif yang kurang kaku. 4.
Hans Bobeck mengklaim bahwa bukti Christaller tidak memuaskan. Dia menyatakan bahwa 2/3 penduduk Jerman dan Inggris tinggal di kota-kota dan hanya 1/3 dari kota-kota di Jerman yang merupakan tempat sentral. 5. Teori tempat sentral Christaller hanya dapat diterapkan pada daerah-daerah yang merupakan daerah dataran. Tetapi, di daerah lembah dan pegunungan yang dalam, tempat pusatnya tidak simetris. Demikian pula situasi jalan, kereta api, sungai, industrialisasi, dan lain-lain sangat mempengaruhi teori tempat sentral. 6. Sebagian besar ahli geografi berpikir bahwa peringkat dan hierarki tempat pusat tidak dapat diterapkan ke semua wilayah. Rumus K sama dengan 3 tidak dapat diterapkan di semua daerah. 7. Teori tempat sentral Christaller didasarkan pada asumsi yang tidak nyata sehingga teori ini tampak tidak praktis. Maka dari itu dapat disimpulkan, teori Christaller menginspirasi banyak pengikut untuk memodifikasinya lebih lanjut. Beberapa di antaranya adalah August Lodge yang berasumsi bahwa motivasi para pelaku akan dipicu oleh pemaksimalan keuntungan melalui kedudukan monopoli yang akan gagal menuju keseimbangan di pasar. Lodge meninggalkan beberapa asumsi penyederhanaan Christaller, misalnya menambahkan fungsi pusat tingkat rendah secara otomatis untuk pusat tingkat tinggi, bereksperimen dengan sektor industri dan pertanian, menggunakan bentuk geometris lain selain segi 6, dan dia membangun modelnya dimulai dengan pusat-pusat orde terendah. Karena itu, pusat dapat mengkhususkan dan membedakan pasokan mereka dari pusat-pusat lain. Upayanya tercermin dalam model di mana ada pusat dominan yang dibagi menjadi sektor-sektor dengan jumlah pusat orde bawah yang berbeda. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga pembahasan pada video kali ini, yaitu mengenai studi kasus. Studi kasus kali ini berlokasi di Kabupaten Cianjur dengan judul Relokasi Pasar Warung Kondang di Kabupaten Cianjur. Pasar Warung Kondang merupakan salah satu pasar rakyat yang keberadaannya tidak sesuai dengan rencana detail tata ruang wilayah perkotaan Warung Kondang karena menyebabkan kepadatan di jalur provinsi yang menghubungkan Sukabumi dan Cianjur, sehingga relokasi harus dilakukan. Namun, perpindahan lokasi pasar harus memperhatikan range atau jarak tempuh dan threshold atau pembeli. Pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat harus bisa menjangkau kegiatan masyarakat sekitarnya. Pada penelitian ini, menggunakan konsep K sama dengan 3 oleh Christaller. Artinya, 1/3 dari penduduk akan terpengaruh oleh keberadaan pasar. Mayoritas pembeli menyatakan setuju dengan adanya relokasi yang dilakukan. Artinya, pembeli mampu untuk menjangkau pasar dengan jarak kurang lebih 2,9 kilo. Berikut merupakan tabel hasil penelitian mengenai range dan threshold pasar Warung Kondang. Seperti contoh, Desa Cikaroya dengan range 1 kilo dapat menjangkau threshold sebanyak 6.544 orang. Secara lokasi, menurut teori Christaller, semakin suatu tempat terpusat di tengah, maka akan semakin baik. Dalam kasus pasar Warung Kondang saat ini, sebagai pusat pelayanan umum dikatakan tidak cukup strategis karena tidak berada di posisi sentral. Namun, bagi penyediaan kebutuhan masyarakat Kecamatan Warung Kondang, pasar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara umum, kondisi akses menuju pasar Warung Kondang tidak memadai karena tidak seluruh kendaraan umum mampu mengakses lokasi pasar. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, respon pembeli terhadap relokasi mereka menyambut baik dikarenakan lokasi saat ini lebih nyaman dan aman untuk dikunjungi. Namun, mereka mengeluhkan akses angkutan kota yang cukup sulit. Sebaliknya, respon penjual menurut mereka relokasi berdampak negatif, dikarenakan pembeli sulit untuk mengakses lokasi pasar pasca relokasi, sehingga kondisi pasar saat ini sepi. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga apa yang telah kami presentasikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.